kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Sekdis, para Kabid, Kepala UPT, para Subag, para narasumber, ada Pak Budian, Bu Tini, ada Kang Rijal dan kawan-kawan yang hari ini bergabung bersama kita di Zoom ini, dan seluruh kepala SMA, SMK negeri, swasta, dan juga SLB negeri dan swasta di Jawa Barat yang saya banggakan. Alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu di layar ini secara daring, dan saya berbahagia semua bisa berkumpul mengikuti acara ini. Juga para narasumber sudah menyiapkan acara ini dengan baik dan sudah merampungkan pedoman pelaksanaan MPLS yang sudah kita plenokan kemarin dan hari ini disosialisasikan ke seluruh satuan pendidikan di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertama saya sampaikan yang paling penting ke Bapak Ibu adalah apa yang sudah kita selesaikan bersama tim di Provinsi Jawa Barat adalah merupakan bentuk harmonisasi dari pedoman MPLS di tingkat nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bapak Ibu tentu telah menerima sosialisasi dari pemerintah pusat dan kita di Jawa Barat melakukan inovasi terpusat. Dan kita di Jawa Barat melakukan inovasi terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat melalui harmonisasi masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini kita lakukan agar apa yang menjadi target tujuan kita bisa terus selaras dengan pemerintah pusat dan terus bisa menggali potensi kekayaan lokal dan cita-cita lokal di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memperkuat sistem pendidikan nasional. Bapak Ibu semuanya, MPLS yang disusun oleh tim dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan tim Dinas Pendidikan, ini kita namakan dengan nama MPLS Jawa Barat, MPLS Pancawaluya. Jadi kalau di pusat menggunakan istilah MPLS Ramah, kita menggunakan MPLS Pancawaluya dengan orientasi nilai-nilai yang kita tanamkan dan pembangunan ekosistem yang sama, yakni membuat sebuah suasana lingkungan pendidikan yang ramah dalam melahirkan generasi-generasi yang cager, bager, bener, pinter, jengsinger. MPLS ini kita maknai, Bapak Ibu semua, sebagai gerbang pembentukan karakter generasi muda Jawa Barat yang kita kemas namanya dengan nama Pancawaluya. 5 kewaluyaan, 5 kesejahteraan, 5 kebahagiaan, 5 keselamatan yang harus menjadi karakter dan kompetensi yang dimiliki oleh pelajar-pelajar di Jawa Barat yang kita sebut sebagai cager, bager, bener, pinter, jengsinger, di mana ini merupakan salah satu kompetensi yang selaras dengan apa yang menjadi komitmen global, kompetensi global yang sering kita sebut dengan IDGs, Inner Development Goals. Ini menjadi hal yang sama-sama harus kita capai di Jawa Barat, karena ini selaras dengan apa yang menjadi standar kompetensi global. Kemudian, upaya tersebut, Bapak Ibu semuanya, upaya mewujudkan generasi Pancawaluya itu adalah hal yang tidak bisa dilakukan secara parsial. Apa yang kita lakukan dalam mengelola pendidikan, membangun generasi Pancawaluya ini adalah sesuatu yang imparsial, sesuatu yang harus dilakukan secara bersama-sama, secara kolaboratif, apa yang oleh Ki Hajar Dewantara disebut dengan trisentra pendidikan. Pendidikan yang bisa dilakukan secara kolaboratif dengan lingkungan masyarakat, orang tua, dan
pemerintah. Maka apa? Maka dalam MPLS ini kita mencoba menggandeng berbagai macam komponen, termasuk di dalamnya adalah TNI dan Polri. Dalam kegiatan ini, dalam kegiatan MPLS Pancawaluya ini, sekolah-sekolah di satuan pendidikan di Jawa Barat, saya sampaikan, semua satuan pendidikan di Provinsi Jawa Barat harus menggandeng TNI Polri di lingkungan tempatnya masing-masing. Ada Polsek di situ, ada Babinsa, Babin Kamtibnas di situ, bisa digandeng oleh Bapak Ibu semuanya yang mereka harus terlibat dari hari pertama. Besok pada hari Kamis, saya di Dinas Pendidikan Provinsi akan mengundang seluruh Dandim dan di wilayah Kodam Jaya dan Kodam 3 Siliwangi untuk menjadi komitmen bersama bahwa membangun pendidikan di Jawa Barat membutuhkan kemanunggalan antara berbagai macam kekuatan komponen yang ada di lingkungan kita. Agar apa? Agar ke depan kita bisa terus seiring seirama dengan TNI Polri dalam menciptakan kondisi lingkungan yang bisa berpotensi positif terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita hari ini nyaris tidak terkontrol, tidak terkendali lingkungannya, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini harus kita kondisikan. Dan cipta kondisi ini penting untuk dilakukan secara bersama-sama melalui keterlibatan aparatur desa, aparatur TNI maupun Polri. Maka saya berharap Bapak Ibu di seluruh satuan pendidikan di Jawa Barat mesti melibatkan TNI dan Polri. Nanti ada materi-materi khusus yang akan disampaikan oleh TNI dan Polri dan mereka akan mendapatkan tugas tambahan apa nanti selama MPLS ini berlangsung. Selain materi-materi dasar yang harus disampaikan oleh mereka, maka dalam upacara pembukaan MPLS pada tanggal 14, semua sekolah wajib menghadirkan TNI di lingkungannya masing-masing, baik itu Koramil maupun Babinsa dan Babin Kamtibmas. Ini harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua di sekolah, di samping nanti ada hari-hari tertentu, ada hari khusus untuk memberikan kesempatan kepada TNI dalam Polri setempat untuk melatih kegiatan kedisiplinan, baris berbaris, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, saya juga perlu menyampaikan bahwa pada hari pertama nanti di MPLS ini mesti dimulai oleh Bapak Ibu dengan mensosialisasikan apa yang disebut dengan karakter Pancawaluya kepada peserta didik kita, pada pelajar-pelajar kita di sekolah, kemudian nanti ini akan dipertajam, akan diperdalam oleh guru-guru dan kepala sekolah di satuan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian mereka juga akan membuat kontak belajar secara bersama-sama dengan Ibu Bapak di satuan pendidikannya masing-masing. Apa yang kita jabarkan di dalam pedoman MPLS Pancawaluya ini telah kita harmonisasikan dengan pedoman MPLS Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita ingin menciptakan sebuah situasi ekosistem pendidikan yang ramah terhadap tumbuh kembang anak-anak dan bagaimana anak-anak bisa memahami perilaku-perilaku yang ramah, baik ramah terhadap dirinya sendiri maupun ramah terhadap lingkungan dan ramah terhadap sesamanya. Upaya mewujudkan ekosistem pendidikan yang ramah di semua satuan pendidikan di Jawa Barat kita inginkan agar apa? Agar tumbuh kembang anak kita menjadi optimal dan lahirlah generasi-generasi yang Pancawaluya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nanti yang panjang lebarnya Bapak Ibu boleh berdiskusi, menanyakan hal-hal spesifik, hal-hal teknis kepada narasumber yang hari ini akan menyampaikan materi pokok di MPLS ini, di pedoman MPLS ini. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.